4067323 dari kelas 2025H kelompok 14. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Safira dengan NIM 25040674333 kelas 2025H kelompok 14. Halo semuanya, perkenalkan aku Edrin Safira dengan NIM 25040674347 dari kelas 2025H kelompok 14. Tujuannya adalah menciptakan transparansi dan membuka ruang bagi publik untuk mengakses informasi, sehingga menumbuhkan citra positif dengan komunikasi yang terbuka. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta kepercayaan publik. Pengaruh media sosial terhadap citra dan akuntabilitas publik itu dapat dibangun melalui penjelasan peran media sosial sebagai sarana e-governance untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, sehingga citra positif dan akuntabilitas publik dapat terwujud melalui informasi yang cepat, interaksi yang responsif, serta ruang studi untuk pelayanan dan perbaikan layanan publik. Media sosial merupakan bagian dari teknologi informasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan kini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia untuk berinteraksi secara global. Dengan adanya media sosial, pemerintah dapat dengan mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan media sosial oleh pejabat publik, memberikan pengaruh yang besar terhadap citra positif dan pendekatan pejabat publik itu kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi di kanal YouTube pribadinya. Melalui akun media sosial pribadinya, KDM kerap membagikan aktivitasnya, terutama interaksinya kepada warga kecil dan berkunjung ke pelosok desa. Hal ini menunjukkan bahwasannya dia tidak hanya menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat, tetapi juga membangun citra sebagai pejabat yang merakyat. Satu dampak dari adanya media pribadi milik KDM ini adalah mengurangi anggaran belanja media yang dari awalnya 50 miliar menjadi 3,1 miliar, dikarenakan ia menolak untuk pengeluaran yang terlalu besar untuk citra positif terhadap dirinya. Dalam konteks politik Indonesia, hubungan antara pemerintah dan media sosial itu sering dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, seperti pengeluaran yang terlalu besar terhadap pemberitaan yang terlalu positif. Jadi KDM memiliki pendekatan yang berbeda kepada masyarakat, yaitu dengan membiarkan media beroperasi sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada. Dengan berdasarkan hal tersebut, KDM berhasil mengambil simpati masyarakat dan memperkuat posisinya di dunia politik. Secara umum, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terutama terhadap kinerja KDM. Dari sisi citra, 98,9% responden menilai Deddy Mulyadi baik hingga sangat baik. Kinerja KDM dapat berupa 1. Yang pertama, membongkar bangunan liar yang ada di Kali Tambun Selatan, Bekasi. Yang kedua, mentiadakannya wisuda untuk mencegah finansial dan juga mencegah terjadinya pinjol. Yang ketiga, adanya jam malam dan juga mendidik karakter di barak militer. Tingginya kepuasan publik bisa jadi lebih banyak dipengaruhi karena konstruksi citra, kebijakan populis, dan gaya kepemimpinan yang komunikatif, sehingga konstruksi citra bisa menutupi masalah struktural yang tidak terselesaikan. Program yang populis dan bersifat simbolik memang dapat menarik simpati warga, tetapi justru seringkali tidak menyentuh persoalan utama. Situasi ini menggambarkan bahwa di balik tingkat kepuasan publik terhadap kepala daerah masih terdapat kesenjangan besar antara harapan publik dan realisasi kebijakan yang benar-benar berdampak terhadap rakyat. Media sosial efektif membangun citra, transparansi, dan kedekatan, tetapi juga harus diimbangi kebijakan nyata agar masalah struktural teratasi dan pembangunan berkelanjutan tercapai. Jadi sudah berapa hari di sini? Dua hari ya? Baru 2 hari. Mau pulang mau di sini dulu? Yang benar. Mau pulang mau di sini? Ini tas ini. Masalah apa sih? Suka ngerokok, pengen berhenti merokok. Sekarang udah 2 hari di sini, berhenti merokok nggak? Bisa. Oke, bisa ya. Terus suka bolos nggak? Enggak. Seneng nggak ikut pendidikan ini? Jangan terpaksa, seneng nggak? Kalau nggak seneng boleh pulang.
Senang aja, senang. Itu kalau main game kamu di mana? Di rumah main game. Dari jam berapa? Malam sampai hampir tiap malam. Jadi berarti sudah keranjingan ya, kecanduan ya, kecanduan game online. Orang tuanya negur, tapi nggak didengar. Terus masuk sekolahnya kesiangan. Kadang nggak masuk. Jadi game itu, jadi kalau nggak pakai game setiap hari itu, kalau nggak pakai game tuh perasaannya gimana sih kalau kecanduan gitu? Artinya kalau nggak main game semalam itu, nggak main game, perasaannya gimana? Gelisah. Jadi harus ada main terus. Bu, siap Bu. Ya, Ibu nggak warung di sini. Ini warung yang ngebangun siapa? Yang bangun saya. Ibu ngebangun. Dulu izinnya sama siapa? Nggak ada izin, Pak. Main bangun aja. Mana kepala PU UPTD-nya? Ini kan akibat pembiaran. Pak Kepala sini Pak Kepala UPTD-nya. Bapak bikin plang dilarang membangun, kok nggak ada tindakan ada orang membangun? Kalau peringatan ada Pak. Surat ada. Harusnya dibongkar. Jadi begitu ada orang membangun kan ada pengawas jalan. Pengawas jalan tuh langsung bongkar. Langsung menghentikan kegiatan, tidak boleh. Kan akibatnya seperti sekarang Pak repot di mana-mana. Sungai di atasnya bangunan, jalan di sampingnya bangunan. Kan akumulasinya, terlalu pembiarannya terlalu lama. Kan kalau udah gini sebenarnya kasihan. Tapi ya kita harus tertibkan. Pemerintah itu kan ada teganya, Pak. Ada kasih sayangnya, ada teganya. Ibu orang mana? Orang Subang, Pak. Subangnya Orang mana? Sidodadi, Cikawali, Hah? Cikawali. Cikawali teh mana? Cikawali Subang. Ibu bangun ya. Ya, sok. Saya bantuan dari pemerintah pun saya nggak Padahal dapat, ibu janda ya. nggak dapat saya mah. Nggak ada. Sekolah udah punya duit. Iya, alhamdulillah ini. Nih beda lagi yang untuk sekolah SMP, saya kasih bekal buat SMP ya. Sekolahnya sini aja, SMP sini aja. Iya. SMP nanti teh Dawan. SMP 1 Dawan aja. Itu anak saya yang gedenya juga apa? Ijazahnya ditahan. Di mana ditahan? Di Kasomala. SMA. Di pesantren. Oh, di pesantren. SMP. Alia. SMP. SMP. Pesantren mana? Pesantren Nur Ridwan. Sampein ke Pak Bupati, nanti oleh Pak Bupati diambil. Iya, belum bisa diambil karena saya punya tunggakan seharusnya. Atas nama siapa? Anaknya Iqbal Wiguna. Iqbal Wiguna. Nanti hari Senin diambil oleh Pak Bupati jasanya. Kalau gunanya. Iya. Aman. Pak Bupati yuk baik, Itu kan bagus. SMP, Pak, mau masuk SMA nggak bisa. Senin dicanakin nggak dia? Alhamdulillah. Nih, bekal ini khusus untuk sekolah. SMP masuk. Alhamdulillah, ya Allah, nuhun, ya Allah, nuhun. Kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin gak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya